Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه سيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أما بعد. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kita detik ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, kita bisa menjalankan seluruh aktivitas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di rumah Allah ini menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na. Salat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan tema kita di surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena dipanggil menjadi jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, berarti Anda yang nanti layak untuk bisa kembali kepada Tuhanmu. Bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Radiyatan, yaitu dengan hati yang puas dan betul-betul puas. Karena hati yang puas tadilah, maka layak berikutnya lagi fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku. Setelah itu karena bersama dengan orang soleh dan solehah, wadkhuli jannati, layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, konsep Islam bagaimana hati kita ini tenang. Ya, konsep Islam bagaimana kalau per person, ada suami, ada istri, ada anak, ada saudara, masing-masing person itu tenang, maka akan memunculkan lingkungan yang sekecil rumah tangga menjadi tenang. Kalau dalam lingkup rumah tangga akan tenang, terbentuk satu RT yang tenang. Terbentuk satu RT yang tenang, muncul satu RW, satu kota, satu negara tenang. Konsepnya dari apa? Konsep dari masing-masing pribadi. Oleh karena itu, inilah yang Allah tuntunkan untuk kita semuanya. Ketenangan ternyata tidak harus uang yang banyak, tapi lek ganti duit yo ya bingung ya. Tapi jangan dijadikan uang segala-galanya. Bukan rumah yang luas, bukan kendaraan yang mewah, tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang tenang. Konsep kemarin yang sudah kita bahas, bagaimana menenangkan jiwa kita di dunianya tenang, di akhiratnya nanti kita juga akan menjadi tenang. Di dalam tafsir Ibnu Abbas
Ini saya bacakan saja ya di dalam tafsir Ibnu Abbas. Konsep bagaimana jiwa kita tenang di dunianya sehingga nanti di akhirat kita juga layak dipanggil hati kita tenang adalah manakala kita mampu menjadi orang-orang yang al-aminah min azabillah. Orang-orang di antara kita semuanya yang mampu menjadikan diri kita ini seluruh aktivitas kita, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, tangan berbuat, kaki melangkah, tidak ada unsur dosa. Jadi kalau orang itu tidak ngelakoni dosa, itu biasanya hidupnya tenang. Begitu orang habis mencuri, jalan, tenang nggak kira-kira? Ono wong ngikuti nggak? Begitu ya. Maaf, begitu ya. Orang judi, begitu ya. Orang tidak tahu. Dia main judinya kalau dulu kan harus datang ke tempat judi. Kalau sekarang judi cukup dengan mainan HP, gitu ya. Begitu seseorang pas misalkan saja ya, mungkin duduk di teras masjid sana, dia main judi di situ, gitu ya. Begitu ada orang datang, pikirannya grogi gak? Grogi dia, begitu ya. Siapapun di antara kita semuanya, seorang suami yang dia melanggar mungkin aturan-aturan, seorang istri mungkin yang dia melakukan perbuatan bohong, siapa saja melakukan perbuatan dosa, hidupnya pasti tidak tenang. Ini kunci ya, kunci. Oleh karena itu yakinkan diri kita semuanya, mari kita hidup jalani semuanya apa yang ada pada jasad kita ini akan menjadi tenang. Caranya bagaimana? Jalan sesuai dengan aturan. Tapi yang namanya manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu pada dasarnya manusia yang sempurna. Nah, gitu ya. Manusia yang sempurna. Walaupun cuma gambar ini dianggap sempurna aja ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan manusia itu manakala apa? Di dalam surat Al-A'raf 172 yang Allah gambarkan pada kita semuanya, ketika Allah mempersaksikan para ruh-ruh, ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Bukankah saya ini adalah Tuhan kalian semuanya? Ruh-ruh itu semuanya memberikan jawaban, qalu bala syahidna. Ruh kita ini sebenarnya semua manusia itu adalah mengakui fitrah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Semuanya fitrahnya begitu, semuanya fitrahnya. Artinya kata Rasulullah Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia itu dilahirkan dalam posisi fitrah. Apa fitrahnya itu? Yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang dikagumi kecuali Allah, tidak ada yang diherani kecuali Allah, tidak ada yang ditakjubi kecuali Allah. Ya. Sehingga orang itu kadang-kadang kata Rasulullah Muhammad SAW, fitrahnya manusia itu adalah ucapannya la ilaha illallah, mengakui hanya satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Satu-satunya yang dikagumi adalah Allah. Tetapi nanti ternyata muncul fa'abawahu yuhawwidanihi. Kadang-kadang orang itu memilih Yahudi, kadang memilih apa lagi? Nasrani, kadang memilih apa lagi? Majusi. Ini semuanya adalah perilaku dosa. Semuanya fitrahnya adalah baik, fitrahnya semuanya baik. Tapi inilah yang terjadi, kadang-kadang manusia memilih yang jahat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Inilah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi potensi dua, yaitu potensi yang pertama adalah potensi takwa dan potensi fujur. Setiap saat. Oleh karena itu, kalau tadi yang dimaksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yaitu orang-orang yang senantiasa mengamankan, nah gitu ya, mengamankan seluruh dari aktivitas perilaku manusianya itu berdasarkan nilai la ilaha illallah dan nilai takwa. Ucapannya bagus, yang dilihat baik, yang didengar baik, tangannya melakukan baik, kakinya senantiasa melangkah ke tempat yang baik. Seperti kita saat sekarang ini berada di masjid ini, Masya Allah, ini luar biasa. Berarti kita insya Allah orang yang tenang. Ya kan, kita kalau di sini kan nggak grogi. Ada polisi lewat, ada macam, nggak grogi dia. Tetapi kalau orang lagi main judi, orang yang dia lagi nyimpen narkoba, begitu ada polisi datang gitu aja, cuma lewat saja sudah grogi. Bayangkan kalau orang itu setiap saat dia melakukan perbuatan dosa, bagaimana jantungnya itu senantiasa berdebar karena tidak tenang dalam hidupnya. Oleh karena itu, bagaimana kita mengamankan pada nilai-nilai kebenaran itu merupakan fitrah. Wah, kalau begitu sulit ya kita menjadi orang-orang yang baik itu. Bukan sulit, itu fitrah. Ya, betul ya. Menjadi orang baik itu gampang atau sulit? Loh. Menjadi orang baik itu gampang atau sulit? Sebenarnya sesuai dengan fitrah kita. Berbuat baik itu sesuai dengan fitrah kita. Orang kalau sudah dia melakukan perbuatan yang fujur ini tadi, ini sebenarnya dia sudah dipengaruhi oleh setan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samadihim." Setan itu senantiasa akan menggoda bagaimana kita semuanya itu tidak memunculkan fitrah kita. Kita tidak lagi kagum kepada Allah, kita tidak lagi kagum keheran kepada Allah, tidak lagi menjadi orang yang baik. Kenapa? Dipengaruhi oleh setan. Nah, inilah tentang makna yang pertama dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang pertama adalah al-aminah min azabillah. Yakinkan perilaku kita, insya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang tidak ada unsur dosa. Bagaimana biar kita semuanya menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik, tidak ada unsur dosa tadi? Dijelaskan lagi di tafsir Ibnu Abbas di sini ya. Karena ada di antara kita semuanya perilakunya baik, di kampung nggak pernah bikin resek, suka menolong orang, omongannya yo api, tapi gak sholat. Ada? Ada. Kadang-kadang ada yang sholat bagus, aktif, kadang-kadang jadi jamaah tetap, kadang pengurus masjid. Di kampung kadang resek. Ada? Tapi di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Lalu apakah hanya aminah min adzabillah saja, akhlaknya bagus saja, sehingga perilakunya semuanya itu tidak ada nilai dosa saja? Tidak begitu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan kaidah yang kedua, harus as-shadiqah bitauhidillah. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang nilainya baik tadi, harus disesuaikan dengan tauhid. Niat tujuannya bukan hanya untuk nanti pemilu, bukan persiapan untuk pemilu anggota DPR, tetapi untuk biar dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang kedua disebut namanya as-shadiqah bitauhidillah. Harus benar, sesuai antara akhlaknya tadi dengan tauhidnya. Antara akhlak dengan tauhid sejalan.
Karena ada orang yang dia itu tauhidnya lurus kenceng tapi akhlaknya ngamuan. Ada? Loh, ada. Ada orang yang dia itu luar biasa sabarnya, akhlaknya bagus, omongannya bagus, tapi tauhidnya enggak bener. Inilah kenyataan dalam hidup kita. Makanya tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hidup itu setiap saat kita ini pasti nanti dihadapkan dengan dua hal. Kita mau memilih menjadi orang baik atau tidak baik setiap saat ini. Menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan masalah keluarga, menyelesaikan masalah pribadi, menyelesaikan untuk masalah makan, bagaimana untuk kita minum, bagaimana kita di jalan, pasti nanti dihadapkan apakah ini amalan-amalan yang bagus atau yang tidak bagus. Makanya pentingnya di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ketika seseorang itu mau melakukan sesuatu, semuanya berarti tergantung dari niatnya. Niatnya digantungkan kepada Allah atau tidak. Yang dicontohkan oleh Rasulullah di sini tentang konsepnya orang berhijrah. Orang berhijrah itu satu, harus nyawanya memberani. Dua, meninggalkan keluarganya, yang punya keluarga yang tidak ikut, meninggalkan hartanya, meninggalkan perkebunannya. Demi apa? Menjaga nilai iman, menjaga nilai tauhid, menjaga nilai la ilaha illallah. Ya. Sehingga dicontohkan di situ adalah orang-orang yang hijrah. Ternyata ada orang yang hijrah dengan kekuatan yang luar biasa itu, dia hijrahnya, kenapa kamu hijrah? Calon istriku juga hijrah. Gitu ya. Jadi hijrahnya bukan karena mempertahankan iman, tapi karena calon istrinya juga hijrah. Gitu ya. Sehingga dia ikut hijrah. Nah, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kenapa kamu hijrah? Daripada di Mekah susah, wis di Madinah saja bisnis nanti di sana lancar. Ini berarti bukan karena Allah dan Rasulnya. Sehingga inilah pentingnya kita semuanya harus membentuk karakter kita untuk orang yang tadi aman dari adab Allah tadi adalah harus diikuti dengan nilai tauhid yang benar. Ya, nilai tauhid yang benar. Kalau orang nanti berbuat baik tidak disertai dengan nilai tauhid yang benar, itulah nanti akan ada hal-hal yang tidak menjadi hidup kita tenang. Contoh, ketika ada orang tua itu sudah selayaknya kewajibannya membimbing, mendidik anaknya agar sukses. Nah gitu ya, orang tua ini berarti kan bagus ya, mendidik, membimbing, membiayai, mengarahkan anaknya. Ternyata begitu anaknya sudah selesai kuliah, kerja, menjadi orang sukses, lupa dengan orang tuanya. Ada begitu? Ada, lupa dengan orang tuanya. Karena dalam kondisi yang dilupakan oleh anaknya tadi, orang tuanya kecewa enggak? Kecewa enggak? Kalau dia niatannya, ya Allah, aku lakukan semuanya itu karena Engkau, ya Allah, niatannya adalah untuk la ilaha illallah, ya Allah, semua apa yang sudah aku lakukan itu sudah Engkau catat. Ternyata apa yang aku rencanakan ternyata berbeda, itu urusan Engkau, ya Allah. Makanya hidupnya masih tenang. Kenapa? Karena niatan mendidik, membesarkan anak agar anak sukses itu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau mencari ridho anak, nak, kamu nanti kalau sudah besar, bapak ibu tua ganti kamu sing ngopeni. Betul begitu ya kadang-kadang ya. Kalau seperti itu ternyata anaknya nggak mau ngopeni, masya Allah, kecewanya luar biasa.
Barusan saya dapatkan sebuah video, ada sebuah panti jompo ya, yang menerima orang tua-tua yang tidak punya anak, ya. Dan ternyata di situ ada seorang nenek yang diantar oleh 2 anaknya perempuan, yang gitu ya, diserahkan kepada panti jompo. Kenapa? Karena 2 anaknya ini sudah nggak sanggup lagi ngopeni orang tuanya. Padahal orang tuanya dulu itu ngopeni anaknya, harapannya nanti setelah tua ganti diopeni. Begitu rata-rata di antara kita semuanya. Yakinkan ketika kita semua menolong anak-anak kita, itu adalah hamba Allah. Semoga Allah nanti yang akan menolong kita, jangan anak-anak kita, ya. Nah, oleh karena itulah ketenangan muncul manakala kita melakukan suatu aktivitas itu karena la ilaha illallah. La ilaha. Jadi kalau tauhid kita benar, maka menjadi orang-orang yang layak dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sehingga di sini lafaz yang kita ucapkan, tauhid yang benar itu apa? Tinjauan dari sisi makna, ya. La ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ilah itu Tuhan. Kenapa ada Tuhan? Tuhan itu karena sesuatu yang dikagumi. Tuhan itu sesuatu yang dihirani, sesuatu yang ditakjubi, sehingga dia dituhankan. Sehingga kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu artinya adalah tidak ada yang kukagumi, tidak ada yang kuhirani, tidak ada yang kutakjubi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul ditafsirkan di sini la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak adalah yang layak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pengucapan, ya, pengucapan kita harus benar, la-nya harus dibaca dengan panjang, tidak boleh dibaca pendek. Kalau pengucapan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya menjadi sungguh Tuhan kecuali Allah. Berarti la-nya harus dibaca panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dibaca pendek, la ilaha illallah. Kadang-kadang mungkin diantara kita zikir, kepingin zikir tauhid ini agak panjang sedikit, karena Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Betul begitu, ya? Allah memerintahkan kepada kita semuanya berzikir sebanyak-banyaknya. Akhirnya ada zikir biar dapat banyak, sehingga harus dipendekkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pendek artinya, maknanya menjadi salah. Yang kedua, tidak ada tasdidnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, gitu ya. Karena sudah mbah-mbah lansia. Kan pengucapannya kan sudah beda kan, ya, giginya sudah nggak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh Tuhan ke Allah. Begitu mananya nanti. Nah, ya. Ada lagi yang tua-tua juga begitu, lansia. La ilaha illallah. Nah, gitu ya. Pengucapannya begitu. Tidak ada Tuhan ke Allah. Nah, gitu ya. Berbeda lagi di sini anak-anak muda. La ilaha illallah. Ada ya? La ilaha illallah. Maknanya beda lagi nanti. Tidak ada Tuhannya kecuali Allah. Makanya disinilah dimana pengucapan kita yang harus benar, yaitu seperti yang paling di atas, ya. La ilaha illallah. Tidak ada yang kukagumi kecuali Allah, tidak ada yang kuhirani kecuali Allah. Konsep tauhid inilah yang akan menenangkan kita. Sekali lagi, ya, akan menenangkan kita sehingga seluruh amal-amalan kita akan menjadi kita tenang. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim ini dalam tafsirannya, ya, di dalam surat dari
Al-An'am. Al-An'am ayat yang ke-74 di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Namanya Azar. Ada perbedaan pendapat di sini. Azar itu bapaknya atau bukan? Ada yang mengatakan pamannya, ada yang mengatakan bapaknya. Atattakhidhu asnaman alihah. Wahai bapakku, apakah kamu menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Inni sesungguhnya aku araka melihatmu wa qaumaka dan kaummu fi dhalalim mubin, yaitu di dalam kesesatan yang nyata. Sehingga di sini kenapa? Karena bapaknya Nabi Ibrahim itu yang dikagumi adalah patung, yang dikagumi berhala. Nah, gitu ya. Di ayat yang ke-75 Allah sampaikan wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Demikianlah kami ajarkan, kami perlihatkan kepada Ibrahim. Jadi cara Allah itu mengajarkan kepada Nabi Ibrahim tentang ketuhanan itu melalui beda dengan kita. Kalau kita itu langsung didoktrin dari orang tua kita, Tuhannya sopo? Gusti Allah. Kalau nanti ada tanya, man robbuka? Jawablah, Allah Rabbi. Nah gitu ya. Tuhanmu sopo sih? Gusti Allah. Nah, ditanya lagi, Tuhanmu apa? Gusti Allah. Gitu. Tetapi Nabi Ibrahim itu berapa Masehi? Sebelum Masehi ya, jauh sebelum Masehi. Allah ketika mengajarkan tentang konsep ketuhanan menggunakan metode yang cukup unik. Bagaimana Allah itu memperlihatkan dahulu malakutas samawati wal ard, keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan keajaiban-keajaiban yang di bumi. Untuk apa? Liyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang yakin. Sehingga di sini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, Allah mengajari kepada Nabi Ibrahim melalui alam. Nabi Ibrahim mengajari kepada umatnya juga menggunakan alam. Ini kalau menurut tafsirnya begitu ya. Nah, di sini wa kama hataina Ibrahim alaihissalam, ketika Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ilal haqqi, yaitu kepada kebenaran, fi amril ibadati, di dalam hal masalah ibadah. Bagaimana ibadah kita ini ketika sholat semakin mantap, semakin tenang, sehingga memunculkan hati kita yang tenang berujung pada akhlak yang mulia. Nurihi ma tahtawi alaihi samawat wal ard, maka kami tampakkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran-kebesaran yang disebut namanya apa yang ada di langit dan ada dan di bumi. Untuk apa? Liyakuna minar rasikhina fil iman, agar imannya Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi imannya mantap. Imannya mantap. Ayat 76. Ini ceritanya. Falamma janna alaihi lail, ketika malam sudah mulai gelap. Ra'a kaukaban, Nabi Ibrahim melihat apa? Kaukaban itu apa? Bintang. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, maka begitu Nabi Ibrahim melihat tentang bintang tadi, begitu setelah mungkin waktu sekian lama atau sekian menit, tiba-tiba bintangnya di langit hilang. Begitu hilang, qala la uhibbul afidin. Ini jamaah pernah lihat bintang? Ya, ketika melihat bintang ada perasaan apa?
nggak ada rasa apa-apa ya. Kalau Nabi Ibrahim itu semakin yakin, ini berarti Tuhan gitu ya. Nah, ini dilakukan di dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa kalau ayatnya tadi Nabi Ibrahim yang dia melihat bintang, falamma adlama ala Ibrahim alaihissalam, maka ketika Nabi Ibrahim memasuki di waktu malam hari, ya, gitu ya, akhirnya nadzara qaumahu, dia itu memberikan pelajaran pada kaumnya. Kalau ayatnya tadi kan Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Ibrahim, tafsirnya enggak begitu. Tafsirnya di sini Nabi Ibrahim mengajari pada kaumnya. Liyusabbita lahum anna dinahum batil, untuk menetapkan, menguatkan bahwa agama mereka menyembah bintang itu adalah batil. Kenapa? Wa kanu ya'buduna an-nujum. Di antara umatnya Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah bintang. Mungkin dengan cara ayo ngopi bareng di tengah lapangan, bukan di warkop. Kalau di warkop itu kan ada tutupnya di atas sehingga nggak bisa melihat bintang. Jadi ngopi bareng yang beratapkan langit, lihatan bintang itu hebat ya. Nah, begitu ya. Ra'a Ibrahim alaihissalam kaukaban, nah, begitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim begitu melihat, lihatan bintang yang di atas itu, luar biasa dia itu ya, kelap-kelip, luar biasa. Untuk apa? Faqala Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu adalah mustadrijan qaumahu, untuk istidraj. Apa istidraj itu? Melulu. Tuhan kamu hebat ya, bintang itu Tuhan kamu hebat. Lihat, manusia nggak bisa ke sana, dia mempunyai cahaya yang luar biasa. Untuk apa? Nabi Ibrahim melulu kepada kaumnya yang menyembah bintang tadi, liilzamihim bitauhid, untuk menguatkan, memantapkan tentang ketauhidannya. Hadza rabbi, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Tuhanku. Nah, gitu ya, ini adalah Tuhanku. Tetapi untuk apa tadi? Melulu kepada yang menyembah bintang tadi, sehingga dia merasa disanjung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ghaba al-kaukab, setelah ngopi, ayo kopinya diminum, mungkin selang beberapa menit. Falamma ghaba al-kaukab, coba lihatan di atas, bintangnya hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, qala la uhibbu al-alihata allati taghib. Kalau begitu bintang ini nggak layak ya kalau dipertuhankan. Tadi kita lihat, sekarang tidak ada. Masya Allah. Jadi artinya bahwa ternyata alam yang Allah ciptakan itu seharusnya mampu menjadikan tauhid kita semakin kuat. Ketika kita melihat alam, bukan kita malah justru terpengaruh, justru kita menjadi orang-orang yang terkagum-kagum dengan alam, tetapi malah justru dengan alam itulah menjadikan tauhid kita mantap. Nah, di ayat yang ke-77, kalau tadi berkaitan dengan bintang, nah ini berbeda lagi. Karena bintangnya tadi tidak muncul, sekarang ganti, yang muncul adalah falamma ra'a al-qamara bazighan, maka begitu tadi bintangnya tadi sudah nggak ada, muncul namanya bulan. Qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim mengajarkan lagi kepada umatnya tadi, ini lebih hebat, berarti dia layak untuk dipertuhankan dia. Falamma afala, maka tatkala bulan tadi ternyata juga hilang lagi, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz zalimin. Kalau kami meyakini tidak adanya petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya akan menjadi kaum yang sesat. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita ini setiap saat tidak hanya dikuatkan oleh sang ustadz, sang syekh, sang kiai, sang ulama. Makanya untuk mengerti, menguatkan nilai tauhid itu ada dua dalil, yaitu dalil apa? Akli dan nakli. Ada qauliyah, ada kauniyah.
Keyakinan tauhid kita ini kuatnya bukan hanya diajarkan tentang masalah inilah Quran, ini hadisnya, bukan. Kalau kita ngaji kan cuma setengah jam, sakjane ngajine sak jam, begitu ya. Tapi ngantuknya setengah jam ngrungokne, betul begitu ya. Kan biasa ngaji ngantuk itu biasa. Lek nonton bola gak oleh ngantuk, lek ngaji ngantuk itu biasa ya. Ya. Jadi kalau menurut ayat-ayat Al-Quran itu bagaimana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sebenarnya kita ini diajari kalau ngaji itu paling seminggu berapa kali ngaji itu? Seminggu 3 kali misalkan saja ya. Kalau seminggu 3 kali berarti kan satu hari 24 jam. Kalau satu hari ini kita ngaji cuma 1 jam, berarti masih ada waktu 23 jam kita ini bersinggungan dengan alam, melihat alam, ada di alam. Bagaimana alam itu akan mencerdasan tentang ketauhidan kita. Seharusnya begitu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, begitu kita mau minum, yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita melihat bulan, yang kita ucapkan Subhanallah. Itu seharusnya bukan hanya lisan kita yang berucap, tetapi betul-betul Allah yang maha luar biasa. Makanya termasuk dilanjutkan di sini. Falamma ra'asyamsa bazighatan, maka ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, di situ juga ada umatnya lihat matahari. Matahari ini muncul, begitu indah. Dia adalah di antara bintang dan bulan, dia yang paling luar biasa. Qala hadza rabbi, kalau begitu ini Tuhanku. Hadza akbar, ini adalah yang terbesar. Maka ternyata matahari itu pun juga hilang, terbenam. Wahai kaumku, kalau begitu alam itu tidak layak untuk dipertuhankan, tidak layak untuk dikagumi, tidak layak untuk dikejar-kejar, tidak layak untuk kita pertaruhkan dengan jiwa dan raga untuk mencari alam. Yang kita cari adalah la ilaha illallah. Kalau kita sudah seperti itu, sebagaimana yang ada di dalam tafsir ini tadi, kalimat la ilaha illallah akan memantapkan dalam kehidupan kita. Ya, ketauhidan la ilaha illallah mengarahkan kehidupan kita bahwa yang layak untuk dikagumi, diherani adalah Allah. Melihat alam, melihat gunung, melihat manusia, melihat makanan, semakin kuat tauhidnya. Begitu kalau menurut tafsir di dalam surat Al-An'am tadi. Makanya ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah diikuti wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu didasarkan atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadah, yang kedua adalah iqamis shalah, yang berikutnya lagi adalah zakat, yang berikutnya haji dan puasa. Jadi kalimat tauhid merupakan pondasi bagaimana kita menjadi orang-orang yang hidup kita akan tenang. Oleh karena itulah sejalan dengan tadi, wahya sababu dukhulil jannah. Kalimat tauhid itulah yang menyebabkan kita semuanya akan masuk ke surga. Kama fi sahihaini an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata, lisannya berkata asyhadu, diyakinkan hatinya, asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha illallah wahdah, yang layak dikagumi, yang layak dihirani hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada yang kukagumi, hanya Allah saja,
Tidak ada bumi ini yang menjadi sekutu yang layak untuk kagumi. Tapi kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kita kagum sama harta, kagum sama pekerjaan, kagum sama seseorang. Nah, ini yang nanti tidak menjadikan tenang dalam kehidupan kita ya. Wa anna Isa Abdullah. Isa itu adalah hamba Allah. Maka di sini juga ada surga itu benar, nah gitu ya, dan neraka itu betul-betul ada. Adkhalahullahu al-jannata min ayyi abwabil jannah as-samaniyah sya'a. Maka Allah akan memasukkan orang tadi ke dalam surga melalui pintu mana saja. Kenapa? Yang dikagumi, yang dihirani hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah itu ya. Termasuk di sini ada hadis tentang syafaat. Akhriju, keluarlah. Akhriju, nah ya. Jadi keluarkanlah minan nar, yaitu dari neraka. Siapa? Man qala, ada orang yang pernah mengucapkan kata-kata la ilaha illallah wa kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Walaupun imannya tentang la ilaha illallah itu sangat kecil sekali. Betapa lafaz la ilaha illallah itu nilainya begitu luar biasa. Bukan masalah la ilaha illallahnya, tetapi bagaimana hati kita ini ada la ilaha illallah yang akan menjadikan hati kita tenang. Kama fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Iman itu cabangnya ada 70 sekian atau 60 sekian. Bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Berarti bisa 73, 74, 75, 76 sampai 79. Nah, ya. Iman itu ternyata ada 79 cabang atau ada 63 cabang. Sab'atun ada 1 cabang di situ. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling utama, yang bernilai tinggi cabang daripada iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Itu nilainya paling tinggi, nilai ketauhidan. Pertanyaannya adalah, sudahkah la ilaha illallah yang kita ucapkan setiap saat itu mampu untuk menenangkan hati kita? Sementara kita ini tenang apabila uangnya banyak, rumahnya mewah, gitu ya, pekerjaannya lancar, dilihat wajahnya sumringah, wah ini duitnya akeh. Begitu kok mencucu, berarti gak ono. Nah, itu berarti la ilaha illallah belum berpengaruh dalam akhlaknya. Nah, insya Allah begitu ya. Bapak-bapak pulang dari kerja, ternyata di meja cuma ada nasi sama sambal sama kerupuk sama tempe. Masih bisa senyum ya? Itu berarti ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Jadi yang penting prakteknya ya. Yang menenangkan adalah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita yakini bahwa semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita yakinkan bahwa Maliki yaumiddin, semua amalan kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membalasnya itu berarti sesuai dengan amalan kita, bukan berapa uang kamu, harta kamu sudah berapa, rumah kamu punya berapa, mobil kamu apa, tidak ditanya tentang itunya, tetapi bagaimana kualitas la ilaha illallah yang sudah ada di dalam hati itu mampu memoles akhlak kita. Makanya tadi di dalam tafsir Ibnu Abbas yang pertama itu adalah al-aminah min azabillah. Kita meyakinkan anggota badan kita ini tidak melakukan perbuatan dosa apabila tauhid kita benar.
Apabila tauhid kita benar bahwa hidup itu adalah ujian, yang menenangkan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bisa menenangkan hati kita ini adalah manakala kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit inilah makna daripada la ilaha illallah. Seandainya lafaz la ilaha illallah itu ditimbang, ya, ini timbangannya timbangan raksasa, gitu ya. Seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang, yang satu ini dalam hadis ya, apakah ceritanya tentang Nabi Nuh berkata kepada anaknya atau Nabi Musa kepada umatnya, apabila lafaz la ilaha illallah ditimbang dengan 7 langit 7 bumi. Nah, ini 1 langit 1 bumi. Ini ada matahari, ada buminya ya. Nah, gitu ya. Ada 7 langit 7 bumi. Nah, ditimbang ternyata masih berat lafaz la ilaha illallah. Berarti yang di dalam hatinya la ilaha illallah walaupun nggak punya rumah masih bisa senyum. Betul begitu ya? Walaupun nggak punya uang, saya punya 7 langit 7 bumi. Begitu ya. Walaupun nggak punya pekerjaan, masih punya langit 7 dan bumi. Masya Allah. Semoga aja la ilaha illallah mampu memelas kita menjadi orang yang senantiasa hidup penuh dengan barokah. Kalau kita hati kita tenang, golek pekerjaan gampang. Begitu ya efeknya ya. Berbeda dengan orang yang susah dahulu, nah gitu ya. Tapi kalau kita tenang dalam hidup kita, cari uang insya Allah gampang. Ya. Cari sesuatu insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah semoga Allah memberikan kepada kita semuanya bisa mempraktekkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang kedua tadi ya, yang pertama tadi apa? Al-aminah min adzabillah. Yang kedua as-shadiqah bitauhidillah, benar dalam tauhidnya la ilaha illallah. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, yang melimpah, yang hadalan thayyibah. Allah jadikan keluarga kita yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita anak-anak yang sholih dan sholihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.